Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 7 dan akan membahas mengenai macam-macam alat pemenuhan kebutuhan manusia. Tujuannya yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat mengetahui macam-macam alat pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, ini ada kata mutiara ya sebagai motivasi untuk senantiasa belajar. Kesulitan tunduk pada orang yang berjuang, kesukaran takluk pada orang yang sabar, kekuatan mengiringi orang yang ikhlas. Nah, ini kata mutiara dari Pak Yusuf Kalla ya. Untuk memberkahi kegiatan pembelajaran ini, marilah kita membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemenuhan kebutuhan manusia. Pertama, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Kedua, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Ketiga, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dan yang keempat, alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Silahkan simak dengan saksama ya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Pertama, ada barang ekonomis. Dan yang kedua, ada barang bebas. Apa itu barang ekonomis? Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan material maupun fisik. Apa contohnya? Contohnya sepatu dan air mineral. Contoh lainnya smartphone ya, tablet, laptop, alat tulis, peralatan belajar dan yang lainnya. Lalu, apa itu barang bebas? Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, dan air. Berikutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Pertama, ada barang substitusi. Dan yang kedua, ada barang komplementer. Apa itu barang substitusi? Barang substitusi adalah barang yang penggunaannya dapat saling menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh barang ini antara lain, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong, dan gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Lalu, apa itu barang komplementer? Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak ada salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh barang ini antara lain
Motor tidak akan jalan atau tidak akan berfungsi kalau tidak ada bensin. Berikutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Pertama, ada barang produksi atau barang modal. Dan yang kedua, ada barang konsumsi. Apa itu barang produksi atau barang modal? Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contoh barang modal antara lain lahan, mesin, dan gedung. Yang kedua, barang konsumsi. Apa itu barang konsumsi? Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkan. Contoh barang ini antara lain alat tulis yang kalian butuhkan untuk belajar. Dan yang terakhir, alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Pertama, ada barang mentah. Yang kedua, ada barang setengah jadi. Dan yang ketiga, ada barang jadi, ya. Apa itu barang mentah? Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya padi, kayu, ya. Lalu apa itu barang setengah jadi? Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh barang ini antara lain benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Dan barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang ini antara lain nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, ya. Nah, itu dia pembahasan pada pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.